Hai guys, jadi aku baru selesai jogging di stadion. Dan aku ngerasa bersyukur dari awal karena aku memutuskan untuk melakukan hobi baru aku, yaitu lari. Dan konsisten udah aku lakuin sejak Agustus. Jadi totalnya Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, 7 bulan konsistensi. And I'm very proud of myself because I did something positive more than before, because sebelumnya aku itu cuma workout di rumah aja dan belum ada kepikiran buat jogging. Tapi semenjak aku menentukan goals dan tujuanku untuk masuk STMKG, aku mulai lari. Dan juga karena aku dekat dengan seseorang, aku menemukan seseorang yang menurut aku bisa membawa aku semakin dekat ke tujuan aku. Jadi konsistensi aku juga meningkat karena kita punya hobi yang sama, frekuensi yang sama dalam game, hobi, and maybe personality a little bit ya. Dan hal ini kan gak bisa aku temuin kalau aku sendirian, harus dilakuin bersama-sama. Dan dari having relationship with someone itu aku belajar banyak hal yang kita gak bisa lakuin sendiri. Contohnya adalah komunikasi, dan itu sangat penting ya guys, karena komunikasi itu adalah part paling rapuh dalam sebuah hubungan. Kalau kalian gak clear komunikasi, kalian bakal sulit, karena pasangan kalian itu bukanlah peramal yang bisa menebak isi hati kalian, yang bisa menebak keinginan kalian. Jadi kalian harus tell the truth, tell what you want to say, what you feel, what you wanna do ke pasangan kalian. Jadi dengan clear komunikasi tadi, kalian bisa meminimalisir yang namanya konflik yang gak jelas. Dan konflik itu kan bakal nguras energi, nge-waste time, dan itu bisa membuat kalian, menghambat kalian menuju ke kesuksesan kalian atau ke goals yang kalian inginkan. Dan pasangan yang positif itu adalah pasangan yang sama-sama berkembang dan bertumbuh menjadi lebih baik, yang punya tujuan yang sama. Jadi kalau kalian suka sama seseorang itu jangan cinta ataupun suka sama potential love atau kemungkinan seseorang itu menjadi seperti yang kalian inginkan. Tapi kalian harus menemukan orang yang sudah menjadi apa yang kalian inginkan. Kalau misal kalian suka cowok yang olahraga, kalian juga harus cari cowok yang olahraga, bukan ngubah orang yang nggak olahraga jadi ke olahraga. Karena perubahan itu kalau nggak dari diri sendiri itu nggak bakal bisa, dan aku sudah membuktikan hal itu. Dan untuk berubah dari dalam diri sendiri itu butuh yang namanya motivasi, dukungan keluarga, dukungan teman, konsistensi, keinginan dari dalam diri sendiri yang benar-benar dalam, deep down in our heart. Dan itu sulit kalau enggak benar-benar berasal dari diri sendiri. Jadi kalau kalian pengen punya pasangan yang mau olahraga, terus pasangan yang sama-sama ngejar tujuan, itu kalian carinya yang gitu, bukan ngubah yang belum gitu, yang nggak gitu ke gitu, nggak bisa. Jadi menurut aku frekuensi dalam mencari ataupun dalam berhubungan dengan seseorang itu sangat diperlukan, yaitu clear visi misi. Clear visi misi tujuan biar apa? Biar kalian itu gak menghambat satu sama lain dalam tumbuh dan berkembang, malah menjadi mood booster, pendukung untuk bisa mencapai tujuan dan jadi versi terbaik kalian. Nah, pasangan yang baik itu pasangan yang menurut aku ya, pasangan yang bisa maksimalin potensi yang sebelumnya aku punya tapi lebih maksimal lagi. Dan menurut aku untuk sekarang ini aku sama seseorang yang memang bisa membuat aku jadi lebih positif, lebih potensial dalam hal-hal yang sebelumnya aku nggak expect untuk bisa ngelakuin hal itu. Karena ada dia, jadi aku punya coach gratis. Enggak ya, jadi kita harus sama-sama saling membawa manfaat, positive things to become the one, gitu guys. Pokoknya say something, say what you want to say, what you want to say, what you want to do, what you want. Karena pasangan kalian bukan peramal gitu guys. Sama ya, emang inisiatif itu perlu ya, tapi ya seiring berjalannya waktu ya seseorang juga bakal inisiatif ya. Semua itu butuh yang namanya waktu. Dan menurut aku hubunganku ini itu friend to lovers dan slow burn, enggak tergesa-gesa. Dan dalam memahami karakter seseorang, dalam mengenal seseorang itu butuh yang namanya waktu. Nggak bisa kalau kita want to know him and want him to say
about him. Itu nggak bisa kalau kita disuruh ngedeskripsikan diri kita sendiri ke seseorang karena seseorang itu ingin tahu dalam tentang kita, itu sulit ya guys, karena yang bisa membuktikan itu hanyalah tindakan, dan tindakan tadi akan dilihat dengan seiring berjalannya waktu, begitu guys. Jadi inilah pelajaran yang nggak bisa aku dapetin kalau aku sendiri, dan hanya bisa aku dapetin kalau aku with someone. And now I'm very grateful to have him as my close friend because he can push me toward my dreams and toward my goals. Ya setidaknya ini itu adalah wishlist aku, punya positive relationship, dan ya seperti itu guys. See you next time. Jangan lupa bersyukur untuk setiap harinya. Semakin kalian bersyukur, Allah juga akan menambah setiap nikmat di hidup kalian. Bye.